Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Usap Suhud dengan video baru. Saya dalam video ini ingin berdiskusi mengenai content analysis. Jadi content analysis adalah salah satu teknik ya, teknik analisis data. Teknik analisis data, teknik analisis data untuk kualitatif ya. Jadi kalau kita mewawancara orang, narasumber, maka hasil wawancaranya itu kita bikin transkrip, bikin naskah, kita tulis, lalu kita temakan, kita kelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, bagian-bagian dari wawancara itu, lalu nanti kita analisis. Nah, menggunakan content analysis atau analisis isi. Kata lainnya, ini metode ini banyak digunakan oleh para peneliti kualitatif. Sekarang saya sedang membuka satu artikel ya, Kompas, terus kemudian Detik. Kita coba buka CNN, kita buka Tempo juga. Ini ada satu artikel yang menarik. Ya, ini bagaimana ini buntut dari belusukan Risma ke sejumlah tempat di DKI, termasuk salah satunya ke Sudirman atau ke Tamrin, di mana yang bersangkutan si Menteri Risma ini bertemu dengan seorang tunawisma, seorang atau beberapa tunawisma. Dan ini kemudian dibalas oleh Anies. Ini lucu. Ya, ini menarik. Anies unggah foto ke Rumah Sakit Fatmawati. Dari sini disebutkan uh, disebutkan bahwa apa yang dilakukan Anies ini kemudian dianggap ini penuh dengan pujian nih, tulisan ini penuh dengan pujian. Ya, artikel ini ditulis oleh si Mutia Anggraini. Nanti kita cek tulisan-tulisan Mutia Anggraini itu kayak gimana. Ini judul ya. Judul seperti ini menjadi sorotan. Menjadi sorotan, kita berharap sorotan itu bisa dari dua belah pihak, yang pro maupun yang kontra. Jadi ada something like si penulis, terutama si media ini, merdeka.com, harus kita pengen lihat nanti di dalam konten analisis itu, atau karena saya masuknya ke media, itu ada masuk ke media. Jadi kita melakukan media analisis gitu. Analisis teks isi ini kita analisis, lalu kita lihat si medianya itu nanti condongnya kemana dia, mengarah ke apa yang menjadi agenda mereka. Nah, di dalam ilmu-ilmu komunikasi kita belajar yang disebut dengan media setting. Jadi si media itu men-setting dirinya pro pemerintah atau non pro kepada pemerintah. Kita lihat dari sini. Artikel ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu halaman 1 ini pro terhadap Anies. Kita cek di halaman kedua, atau kita show all aja ya. Ini di sini Anies seolah menyindir Risma, ya, menunjukkan bahwa dia tidak berteman dengan Risma. Apakah real tidak berteman atau cuman gimmick politik? Wallahu alam. Ya, dia bilang menghormati adab etika. Pagi ini saya berkabar terlebih dahulu kepada Menkes bahwa saya akan menguji rumah sakit yang milik Kemenkes, bukan milik DKI. Oh, come on, man. DKI, Pak Anies itu adalah gubernur DKI. Jadi dari ujung selatan sampai ujung utara, dari ujung barat sampai ujung timur, he can do anything, gitu kan. Anything yang dia mau. Jadi nggak harus minta izin menurut saya. Ini dia harus
harus izin dulu ya. Ini benar-benar memiliki tendensi politik banget, menunjukkan perang ya. Nah, dia berharap ada polemik di masyarakat. Kita lihat di sini teman-teman. Eh, Tadi saya sudah sampaikan bahwa artikel pertama, halaman yang di sini menunjukkan betapa artikel ini sangat, eh, oh enggak, dia cuma satu halaman aja, cuma sampai sini ya. Cuma sampai sini, kirain tadi berhalaman-halaman. No, no, cuma satu halaman. Dan ini sangat, eh, pro kepada Anies. Oke, kita lihat lagi yang bisa kita lakukan dari sini. Tentu saja ini saya cuma baca sekilas aja ya. Kita harus biasanya mengclipping artikel tersebut dari berbagai, misalkan berapa, dalam kurun waktu tertentu. Kita dilihat belusukan Risma di Jakarta yang bikin gerah. Kita saat ini fokusnya ke, bagaimana si media ini. Kita klik kanan dulu ya, kita baca dulu si Mutiara Anggraini itu. Kita klik di sini. Artikel-artikel dia tuh apa saja sih gitu. Oh, dia nulis, selain nulis tadi, dia mau. Oke. Jadi dia nulis apa sebetulnya? Jadi Mutia itu, tulisannya campur sari ya. Dia ada ngomongin, soal si, oke. Kita cari titik, apa istilahnya, apa yang sebetulnya dia sedang tulis, agenda dia ini apa. Dimarahi Raffi beli kursi super mewah, reaksi Nagama malah curi perhatian. Oke. So what gitu. Ini berita penting apa? Apa berita ini sedemikian pentingnya? Jadi, yang dia tulis itu apa yang ada di sosial media ya, itu sama dijadikan tulisan ya. Kalau tadi kasus Anies di media massa, di maksudnya di sosial medianya Anies, yang ini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Terus kemudian berikutnya lagi sampai salat bareng ini tahun 2021 8 Januari. Yang pasti, si jurnalis ini dia tidak, fokus pada bidang tertentu, jadi dia random banget. Dia punya ide apa langsung tulis aja. By the way, ini informasi ini dia dapat dari mana? Kita cek ya, apakah dia spesialis sosial media? Oh benar, dia spesialis sosial media sepertinya. Dari 3 tulisan yang kita baca ya, 1, 2, terus kemudian, ya ini juga kita cek. Dia dia nggak kemana-mana. Ini dia cuman, jurnalis, des jurnalis. Dia hanya di meja aja. Coba ini kita lihat lagi yang ini. Ini yang tadi ya, yang jurnalis, yang ke kunjungan ke tadi. Coba ini, apa yang dia tulis. Ini kita klik berikutnya lagi. Oh ada ya, jurnalis spesial, sosial media. Topiknya beda-beda. Maksudnya ini, ngomongin ini lagi. Kita buka beberapa. Oh, dia pengagum, Raffi Ahmad kayaknya ya, atau pengagum, pasangan ini. Kita buka beberapa. Benar ini ya, kita cek. Jadi, teman-teman, eh, tulisan-tulisan yang ada di surat kabar, di majalah, atau bahkan di televisi itu, bisa tergantung dari medianya. Biasanya pemretnya tuh punya kemana, kebijakan dari si media itu mau gimana. Ya mereka punya agenda setting. Satu.
Terus yang kedua, tergantung juga dari si jurnalisnya. Jurnalisnya ini eh, dia punya visi apa, dia punya agenda apa gitu. Dan agenda si jurnalis biasanya harusnya match and link dengan si settingnya si media, si redaksi ini, pemret atau segenap redaksi itu punya agenda apa, itu harusnya sama. Tapi apa yang ditulis oleh jurnalis ini agak-agak, ya ini dia super spesialis ke sosial media. Ini juga sosial media ya. Jadi apa yang viral di sosial media ini di TikTok, benar kan? Ini Mbah Hariman jual cendol jadi berita. Subhanallah. Dia rame di mana ini berita ini? Satu kalimat, satu paragraf. Oke. Mungkin agar mudah dibaca ya. Fotonya dari kitabisa.com. Oh, dari kitabisa.com, bukan dia turun ke lapangan. Oke. Ya, ini ada esai yang ditulis oleh kitabisa.com tapi ditulis ulang sama reporter ini. Oke, sudah ya, saya tutup. Jadi ada di awal dari satu artikel itu, saya satu dua tiga artikel itu saya punya satu hipotesis bahwa orang ini spesialis sosial media. Jadi apa yang rame dibicarakan di sosial media terus sama dia ditulis ulang ya. Jatuh cinta pada Kopral Jago 7 bahasa. Kopral Jago. Oke, dari Bengkulu ya. Tulis Rizky Irmansyah pada akun Instagramnya. Jadi yang nah ini sosial media lagi nih ya. Oke. Ini yang sekarang viral pernikahan. Nah, ketika kata viral pasti itu sumbernya dari sosial media. Nggak pasti, kadang dari sosial. Dari mana aja ya, tapi yang pasti diviralkan oleh sosial media. Oke, pernikahan viral. Ya, ini kembali lagi Instagram ya. Pernikahan usia dini. Oke, jadi saya dari sini saya berasumsi asumsi awal bahwa artikel tersebut ditulis oleh oleh si Mutia Anggraini ini, dia seperti tidak memiliki motif apapun karena tulisannya random banget ya. Dan dia spesialis menulis apa yang rame di sosial media. Dan mungkin berita seperti itu disenangi oleh pembaca merdeka.com. Oke, nah sekarang ya kita coba dari sisi kita tulis Anies di sini ya. Sebelum ke Anies kita bicara dulu Risma. Risma itu apa sih? Nama panjangnya apa? Risma. Oh, sebentar. Kita tulis Anies dulu aja. Baswedan. Ini yang tadi yang ditulis sama Mutia tadi ya. Ini juga. Pengamat, tugas Risma mengganggu kinerja Anies. Ya, ini pengamat. Kita tulis 7 potir rumah koleksi bunga.
7 potret ya, ini artikelnya lebih ke feature. STA 2021 adalah kemenangan. Ini potret temui. Nah, kita lihat ada nggak media massa menulis negatif tentang Anies, media si Merdeka ini. Prestasi ya, kembali lagi prestasi. Bandingkan nih, lihat nih, membandingkan acara Ripsi Hub mungkin dengan acara yang lainnya. Tujuan kita menyelamatkan warga, lihat dari judul-judulnya sangat positif. Ketua APSI kita baca kemungkinan positif. Kita cek halaman kedua. Tidak ada kota lain memiliki institusi selengkap Jakarta. Iyalah, namanya juga ibu kota. Positif ya. Ini dari judul ya, kita belum baca artikel. Nah, ini kalau kita meriset itu kayak kita bikin matriks, judul, penulis siapa, artikelnya apa, siapa yang jadi narasumber. Nanti kalau kita baca di situ, di artikel-artikel tersebut, siapa narasumbernya, orang ini latar belakangnya kemana gitu. Nah, pemilihan narasumber juga itu bisa menjadi filter yang dibuat oleh si redaksi. Jadi misalkan jangan ngebahas Anies ke si A karena si A selalu menyerang Anies. Nah, maka orang si A ini akan dihindari gitu. Ini kita sedang apa yang saya lakukan ini tahap-tahap ya. Jadi kayak bagaimana kita mengelola data. Ini siapapun bisa membaca kan. Kita lihat Merdeka Belajar ini, Merdeka Belajar jadinya. Merdeka.com ini cenderungnya ke mana? Pro atau kontra? Dikritik soal lem Aibon. Nah, ini berita lama ya. Penambahan kasus baru ini oke. Okay. Akan ditiadakan ini sangat. Jadi biasanya artikel itu ada positif, ada netral, ada negatif. Ini saya bukanya sedikit aja ya. Kita lihat di sini. Pengamat tugas Risma mengganggu kinerja Anies. Jadi siapa pengamat ini? Mantan wali kota langsung ketancap gas menyisir tsunami, namun alasannya pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Nah, ini tokoh ini kita akan cek. Dia ngomong itu kapasitasnya sebagai apa? Pertama, terus yang kedua dia afiliasi kemana, terus kemudian dia pro-nya kemana. Ini bisa juga kelihatan. Untuk mengusung sosok yang mampu mengintervensi kinerja Gubernur Jawa Barat. Jadi si pengamat ini membuat opini bahwa Risma itu sengaja untuk mengganggu Anies ya. Kita cek lagi. Ya, untuk sengaja ya, jadi ini sebuah tendensi ya untuk mengganggu kinerja Anies wallahu alam, tapi kalimat ini berbahaya. Membuat framing, membuat masyarakat percaya bahwa Risma itu memang dibuat seperti itu untuk mengganggu Anies ya. Kemudian jika kita ke belakang, kata Ujang, antara Risma dan Anies kerap kali dijadikan tokoh perbandingan dalam pemimpin satu daerah. Kerap melakukan counter. Risma itu wali kota dan Anies gubernur. Kayaknya bukan apple to apple ya. Tapi tetap dilakukan nih. Kalau mau gubernur Surabaya kan Hovifah. Mestinya ngelihatnya ke sana, jangan ke wali kota. So it's not fair. Oke, kita lanjutkan lagi. Selalu dibanding-bandingkan. Nggak bisa dong. Ya. Surabaya itu kota, Jakarta itu provinsi. It's not fair ya, nggak bisa ngebandingin itu duren sama jeruk, beda ya. Ujang berpendapat PDIP seperti partai politik memiliki indikasi untuk melangkah politik 2012. Di tahun tersebut, Jakarta adalah pemilihan gubernur.
Oh, Risma memiliki indikasi untuk, oh oke. Pendapat si ahli ini bahwa Risma itu akan menjadi gubernur DKI. Well, bisa ya, bisa tidak, oke. Bisa memiliki target untuk mendukung Risma Pilgub ataupun 2024. Pilgub kapan sih? Ya, oke. Itu wallahu alam. Dari menteri ke gubernur, well, bisa saja ya. Kayak Hovifah menteri terus dia malah mengundurkan dari menteri turun menjadi gubernur. Well, pilihan politik. Yang penting berkuasa dimanapun. Nah ini kita lihat uh, Risma dikritik. Ketua Komisi E Iman Satria mengkritik belusukan menyisir Jakarta Tamrin. Ini bisa nama ini narasumber kita mengkritik ya, artinya dia menyerang, artinya dia negatif. Nama ini bisa kita tulis di sini. Ketua Komisi, nah gitu. Jadi ketika Anda teman-teman rekan-rekan akademia melakukan melakukan content analysis, jadi kita nggak hanya fokus ke artikelnya, kita juga fokus kepada apa dan siapa 5W1H-nya itu ya. Fokus dulu ke masalah bantuan sosial yang kemarin jebol, difikirkan sistemnya bagaimana BLT supaya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini juga negatif ya terhadap Risma, tapi positif ya. Jadi dengan cara mengkritik Risma, orang ini sebetulnya jadi kayak sedang mempositifkan pihak lainnya. Ini kita tutup. Terus kemudian STA di berita yang lain, STA 2021 kemenangan logam. STA saya nggak tahu apa. Sustainable Transport Award ya. Jadi ini Gubernur DKI mendapatkan penghargaan pengakuan dunia sebagai inovasi transportasi massal di ibu kota. Transportasi massal di ibu kota itu apa sih? Ya, transportasi massal di Jakarta apa sih? Kita punya busway itu zamannya Sutioso ya. Terus MRT waktu itu digagas oleh siapa? Terus yang menandatangani kan siapa? Ya, jadi oke, kita cek lagi. Ini kita mesti pada zaman ini memang kita oke, kita lihat berapa tahun kemudian memang akhirnya mendapatkan ini ya, mendapatkan award gitu. Berita ini positif buat Anies. Ya, oke. Kita tutup. Jadi ini hampir semuanya positif menurut saya. Telah tiba di tanah air. Momen pertemuan Anies ya ini positif bagi Anies karena pada saat itu sebelum sekarang ya, sebelum ini karena beritanya turun tahun November ketika Habib ke Jakarta, jadi dia menunjukkan gitu betapa mereka punya sebuah relationship ya. Ini di satu sisi Anies itu kayak mengambil apa ya, simpati dari para pengikut Rizik, dan dalam politik ini penting mendapatkan afiliasi terhadap satu komunitas tertentu. Ini positif dan seterusnya. Ya, ini deretan prestasi udah pasti ini positif buat Anies. Jadi apa yang ditulis oleh media ini selalu positif ya, si apa namanya merdeka.com selalu positif terhadap Anies. Oh ya, kita cek apa yang siapa sih Ujang Komarudin gitu. Caranya kita pergi kembali lagi ke sini. Nanti nama kedua yang akan kita cek adalah Iman Satria. Dia ini komisi DPRD itu apa dengan eksekutif dengan legislatif kan mereka ini ya komentarnya tadi kan positif, tapi kita lihat
Si Iman ini dari mana? Saya nggak kenal dia, tapi kita cek dia partai politiknya apa. Ujang Komarudin. Nah, ini wajar jika Megawati Risma merekomendasikan Risma. Nah, kita lihat eh, apakah orang ini netral, positif atau negatif. Jadi kita lihat bahwa Risma itu orang PDIP, dia ngomongin soal Megawati. Nah, ini eh, komentarnya positif atau negatif. Kalau komentarnya positif atau netral, kita melihat bahwa dia itu netral. Walaupun jadi ada masa dia ngomongin negatif, ada masa dia ngomongin positif. Kalau dia selalu ngomongin positif, itu bisa saja dia pro ke sana. Nah, dia coba Ujang lagi. Tapi dia nggak selalu ngomongin ini ya, nggak selalu ngomongin Anies atau Risma. Nah, Ujang lagi, berarti Bapak ini tokoh ya, maksudnya narasumber yang sering dipakai oleh merdeka.com ya, artikel yang melibatkan beliau ini sangat banyak. Langkah Fadji dukung keluarga dinilai agar, nah ini saya ngelihat bahwa tokoh ini, si komentator ini, apa pengamat politik ini, dia memang tidak condong ke mana-mana, nggak terlihat kecondongannya. But anyway, ini saya cuman baru judging dari judul. Kita bisa ya dari judul seperti itu. Iman Satria, siapakah orang ini gitu kan? Kita harus selalu kita sebagai peneliti harus netral dan selalu menganggap bahwa siapakah dia gitu, harus selalu mengatakan gitu. Dukung kebijakan usia dalam BPDKI, dukung. Dia mendukung pemerintah DKI ini. Gimana menolak gagasan tersebut? Oh, dia ada menolaknya juga. Oh, dia orang Gerindra. Oh, pantas saja. Iman Satria orang Gerindra. Gerindra, you know what? PKS yang mengklaim kami ajukan M Taufik ganti. Oh, ini tahun 2008, that's too long. Nah, ini 23 jam yang lalu, berarti sehari yang lalu. Risma jawab tuduhan, bukan mensos pun saya selalu. Ya, begitu jadi rekan-rekan akademia, bagaimana kita ini yang saya buatkan baru ringkas, baru sekilas-sekilas. Yang pastinya adalah kita lakukan tahap-tahap awalnya, kita bikin matriks, termasuk juga kalau perlu kita print, atau kalaupun nggak print kita clipping dalam bentuk digital, lalu kita lihat seperti apa. Nanti pada pertemuan yang lain saya akan coba buat bagaimana membuat matriksnya ya. Kita melihat kecenderungan tokoh-tokoh tertentu berafiliasi kemana, dia membuat apa namanya, pro atau kontra. Ini jadi kita bisa ngomongin tokoh, bisa ngomongin apa namanya, ya kita bisa melihat artikel, kita bisa melihat dari apa istilahnya, si jurnalisnya, termasuk juga medianya kemana. Ya itulah salah satu manfaat dari content analysis. Untuk itu, kalau Anda peneliti kualitatif sangat disarankan pakai NVivo atau Atlas ya, atau ada beberapa software yang lain atau aplikasi yang lain untuk membuat pekerjaan Anda lebih mudah menganalisis. Jadi mengaitkan satu bagian dengan bagian yang lainnya dengan sangat mudah. Mudah-mudahan video ini membingungkan, maksud saya memudahkan Anda atau menginspirasi Anda. Jadi konten analisis bisa dilakukan untuk riset-riset komunikasi, politik, bisa untuk pemasaran, bisa untuk manajemen SDM strategik dan seterusnya. Bisa dibawa dengan topik apapun. Oke, sampai ketemu lagi pada video saya yang akan datang.